Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya AM Kausar. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau meminta maaf sebelumnya ya, karena minggu yang lalu kami tidak sempat untuk mengupload video. Jadi 2 video tuh harusnya diupload, tapi kami tidak upload. Ya karena ada permasalahan satu dan lain hal. Sebenarnya videonya udah direkam ya, dan udah mulai diedit. Cuman dari 2 kali edit video, dua-duanya kayaknya kurang seret gitu buat diupload. Jadinya ya ditahan dulu dan bikin lagi video yang baru. Ini salah satunya video yang barunya. Nah, rencananya mulai dari minggu ini ke depan, setiap hari Rabu itu mau segmennya itu cerita. Jadi ceritanya tentang apa? Nah, baru-baru ini nih saya baru aja membaca buku tentang salah seorang tokoh yang cukup terkenal zaman dulu. Jadi nanti kita mau bercerita tentang tokoh tersebut. Nah, sedangkan untuk hari Jumat atau Sabtu itu kan masak ya, segmennya segmen masak. Nah, cuman nanti segmen masaknya itu akan istilahnya akan lebih banyak cemilan kayaknya nih. Soalnya kan sekitar 60 hari lagi teman-teman yang muslim itu kan mau pada puasa ya. Jadi kayaknya kita mau coba untuk membuat cemilan-cemilan yang enak untuk hidangan berbuka puasa gitu. Selama ini juga kalau masak kan buat buka puasa ya, tapi buka puasa ini buat buka puasa bapak saya gitu ya. Nah, kalau kali ini kita mau coba bikin cemilan-cemilan yang enak buat dipakai buka puasa 2 bulan lagi. Nah, tadi kan dibilang juga ya sama saya kalau kita mau cerita kalau kita mau bikin segmen tentang bercerita. Nah, sebagai bocorannya, jadi untuk sebulan ke depan ya, sepertinya sih sebulan ke depan kita mau bercerita tentang salah seorang tokoh yang cukup terkenal di abad 700 akhir Masehi atau awal abad 800-an, awal abad ke-8. Nah, dia itu adalah salah seorang tokoh yang cukup terkenal. Kalau yang sering nonton TV zaman dulu suka ada tuh dulu kalau pas bulan puasa habis makan sahur suka ada ceritanya tuh film Abu Nawas. Nah, itulah tokohnya Abu Nawas. Nah, jadi di buku saku yang saya baca itu si Abu Nawas ini, beliau itu seringkali dianggap seperti seorang badut. Tapi beliau juga dianggap sebagai seorang ulama karena mungkin beliau suka memberikan nasihat atau wejangan pada penguasa yang saat itu berkuasa atau bertahta kayak gitu. Nah, si Abu Nawas ini beliau ini lahir tahun 750 Masehi. Nah, beliau ini lahir di kota Ahwaz di daerah Persia. Nah, setelah dewasa beliau itu hijrah tuh ke Basra dan Kufa, masih di daerah Persia juga, itu daerah sekitar Irak berarti ya. Basra, Kufa, Ahwaz, Irak. Soalnya akhir hayatnya nanti beliau dihabiskan di kota Baghdad. Karena pada saat itu kan kerajaannya itu ibu kotanya di Baghdad. Jadi akhir hayatnya beliau di Baghdad, dihabiskan di Baghdad. Nah, ketika beliau hijrah ke Basra, merantau ke kota daerah Basra dan Kufa itu, beliau itu berteman dengan sangat erat dengan suku Badui Padang Pasir. Nah, di suku Badui Padang Pasir ini beliau itu belajar bahasa Arab. Nah, lama tuh dia tinggal bersama suku Badui Padang Pasir. Makanya di situ dia jadi mahir bahasa Arab. Nah, udah gitu dia juga jadi tahu adat istiadatnya orang-orang Arab. Nah, orang-orang Arab Badui itu ya. Kemudian dia juga jadi tahu kegemarannya orang Arab Badui. Jadi dia jadi tahu kegemaran orang Arab itu sendiri. Nah, setelah beberapa lama, beliau itu kembali lagi nih ke kampung halamannya di Ahwaz. Setelah kembali ke kampung halamannya itu, beliau diajak oleh orang tuanya Syekh Maulana untuk pergi ke Baghdad. Ke Baghdad itu ialah untuk mengabdi pada sultan yang berkuasa pada saat itu atau raja yang berkuasa. Nah, rajanya itu adalah Harun al-Rashid. Mengapa bapaknya mengajak Abu Nawas ke sana, datang ke ibu kota lah istilahnya?
Ya karena bapaknya Abu Nawas itu, Syekh Maulana itu diangkat menjadi penghulu di kerajaan pada saat itu. Nah, penghulu ini bukan ini ya, bukan seperti yang biasa suka nikahin orang gitu ya, atau yang suka ngasih legalisasi orang ini sudah sah atau nikah atau belum, atau masih buku nikah. Kalau penghulu di sini tuh lebih ibarat seperti pemimpin agama. Kan kalau kerajaan Islam itu ya di Jawa pada umumnya, pada khususnya ya, biasanya kan kalau raja itu kan merepresentasikan sebagai bisa dianggap sebagai pemimpin negara. Terus raja itu juga itu kan pemimpin militer. Raja itu juga dianggap sebagai salah satu pemimpin agama. Nah, dia kan dianggap sebagai pemimpin tiga hal ini. Nah, tiga hal ini ada wakilnya. Nah, untuk pemimpin agama, untuk pemimpin negara dia diwakili oleh Perdana Menteri. Pemimpin militer dia diwakili oleh jenderal lah. Kalau di kerajaan Islam Jawa itu, Kesultanan Jawa itu adipati lah. Nah, untuk pemimpin agama ini dia diwakili oleh penghulu. Nah, penghulu ini adalah pemimpin agama. Nah, atau bisa juga disebut seringkali juga apa disebutnya kadi lah atau wazir. Bukan wazir beda lagi. Kadi lah, kadi ya, bukan kodi. Kadi itu bisa disebut juga sebagai hakim. Nah, jadi bapaknya Abu Nawas ini itu diangkat sebagai penghulu di kerajaan. Nah, cerita di buku saku ini bercerita tentang kisah hidup Abu Nawas setelah bapaknya itu Syekh Maulana itu meninggal. Nah, kisah cerita jenakahnya itu dimulai sejak dari situ. Jadi bagaimana interaksi antara Abu Nawas dengan sang Sultan Harun al-Rashid. Nah, di buku ini ceritakan bagaimana cerdiknya Abu Nawas untuk melawan siasat Sultan. Jadi melawan siasat ini dalam artian yang positif ya, bukan berarti dia kayak membelat atau bagaimana. Jadi seringkali Sultannya juga agak nyeleneh, nanya-nanya pertanyaan yang aneh dan ajaib lah ke Abu Nawas. Tapi Abu Nawas itu selalu lolos dengan semua penjelasannya itu. Nah, luar biasanya Abu Nawas itu, dia orang sangat cerdik dan pandai. Nah, jadi ke depan selama beberapa minggu ini, setiap hari Rabu kita akan bercerita tentang bagaimana Abu Nawas bisa lolos dari siasat atau rencana yang Sultan Harun al-Rashid berikan atau siapkan untuk dia. Walaupun begitu mereka tetap menjadi walaupun mereka saling bersiasat dan istilahnya saling berusaha menjebak dengan candaan-candaan mereka, bukan candaan sih sepertinya. Emang mereka yang satu butuh nasihat, yang satu mau menarik, yang satu bisa memberi nasihat. Cuman dia nggak mau jadi masuk di pemerintahan si Abu Nawas ini. Kalau yang siap aja ya gitulah. Nah, nanti kita akan bercerita tentang bagaimana interaksi antara raja dan Abu Nawas. Sebagian besar cerita itu ya di buku cerita yang akan saya berikan. Oke. Nah, semoga nanti cerita yang saya berikan itu bisa memberi manfaat buat teman-teman semua. Atau ambillah saripatinya. Ya, kalau bermanfaat diambil, kalau nggak bermanfaat jangan diambil. Beratnya kalau kata orang Sunda mah, candak nusaena ampihkan anu aworna. Kalau bahasa Islam mah, ambillah yang baik dan buanglah yang buruknya. Oke teman-teman. Nah, cukup sampai di sini ya penjelasan kita kali ini. Saya maksudnya kami. Nah, semoga video dan informasi kali ini bisa bermanfaat. Kan daripada saya nggak upload video lagi minggu ini, mending aja video. Oke? Sampai di sini ya. Sampai berjumpa lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.